Indonesia yang berbineka tunggal ika. Salam satu cinta Indonesia. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa Indonesia. Baik. Tinggal kita ya. Oke baik. Tadi saya sedikit mengangkat apa yang disampaikan saat terkait Widia. Bangsa penting kalau buat agenda acara seperti ini di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Saya juga secara pesan dari guru saya itu selamatkan dan cerdaskan generasi bangsa kita dengan cara dan kita masing-masing. Mungkin saya sebagai musisi yang melalui media musik inilah saya bisa menyampaikan pesan-pesan persatuan dan perdamaian. Mungkin nanti bisa di-follow nih Pak Pendeta ya, disitu dengan tokoh-tokoh supaya generasi bangsa kita ini tidak terkontaminasi virus intoleran. Karena akhir-akhir ini banyak penceramah yang melarang kita bergaul dengan muslim. Umat muslim dilarang bergaul dengan umat non-muslim. Itu banyak. Dan ya saya berusaha melalui kemudian ini menyelamatkan generasi bangsa. Oke, lalu selanjutnya Pancasila Jaya Sakti. Karena Pancasila sangat sakti yang kita ini dipersatukan oleh Pancasila. Pancasila Jaya Sakti. Yuk. Boleh tangannya bareng-bareng. Kita bersama-sama mencapai merawat Indonesia. Salam satu Indonesia. Putra putri Indonesia, selalu setia
suara bersama kita. Oke, demikian itu karya dari kita bersama. Mantap. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Pancasila Jaya Sakti. Terima kasih luar biasa. Aduh, dari saya sakit banget. Sakit banget. Baik, untuk mengingat waktu langsung berikutnya tadi saya dapat titip pesan dari seorang ibu di namanya bahwa tanggal 26 April ya tahun 2019 adalah hari demokrasi. Ya, bukan kita peringati tapi untuk mengingatkan. Saya juga mau sebelum melanjutkan mau pesan buat Mas Jarod, nanti jangan pulang sini foto sama saya. Saya pengakuan dan seterusnya. Saya mengalami bahwa mengubah diri dari pujangga musik menjadi pujangga kebangsaan. Luar biasa. Baik, yang berikutnya yang sebetulnya tadi sudah diceritakan oleh Kiai Morobe yang memunculkan ide awal dari pertemuan Romo Matoyo dari Gereja Servasius. Silakan Morobe. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Romo Yohanes Pantogel. Saya bertugas di Paroki Kampung Sawah, Gereja Katolik Servasius. Saya itu pas mendengar Kiai Morobe sakit, lalu saya minta Pak Eko untuk mengunjungi. Nah, sejak kunjungan itu kemudian kita ngomong dan terjadilah acara malam ini. Tepuk tangan luar biasa. Dan saya merasa ini ya, saya itu orang pertama-tama saya itu lahir di Indonesia. Jadi pertama-tama itu saya itu warga negara Indonesia, bukan orang Katolik. Saya pertama-tama warga Indonesia, lahir di Indonesia. Dan saya menjadi Katolik ketika saya itu kelas 6 SD, pelajaran 1 tahun untuk menjadi Katolik. Nah, berarti pertama-tama saya itu warga negara Indonesia, bukan orang Katolik. Maka ini menjadi kesadaran saya sebagai warga negara. Kemudian saya bertanya, apa sih yang menjadi cita-cita sebagai orang Katolik sekarang? Saya berpikir yang dicita-citakan itu ada 2, yaitu manusia yang peduli dan manusia yang cinta tanah air. Kalau manusia itu karakternya itu peduli, pasti orang itu akan memberi perhatian pada apa-apa yang terjadi di sekitar. Kemudian karena saya lahir di Indonesia, dia cinta kepada tanah air. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudari masuk gereja Katolik Kampung Sawah itu, kalau masuk ada Garuda Pancasila, ada di depan gereja. Nah, tujuannya apa? Supaya umat itu selalu diingatkan untuk cinta tanah air. Maka kami ingin kedepannya di mana membangun karakter manusia yang peduli dan manusia yang cinta tanah air. 2 hal ini saja yang ingin kita kembangkan dan juga bentuk, termasuk bagaimana ini nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, manusia yang peduli dan cinta tanah air melalui berbagai perjumpaan ini, melalui berbagai hal yang bisa kita olah bersama, mulai dari anak-anak sampai ke orang dewasa. Maka kami juga menjalin ketika Paskah yang lalu, kami mengundang anak-anak pesantren
santri dari sini untuk memeriahkan Paskah di gereja kami. Dan ini bisa terjadi karena relasi yang sudah baik. Dan ternyata ini membuka wawasan anak-anak juga. Oleh karena itu sekali lagi, di mana kita sekarang diajak untuk menjadi manusia yang peduli dan cinta tanah air. Terima kasih, itu saja. Terima kasih teman. Sebagai tambahan informasi dari yang sudah terbawa itu ada 10 anak santri pada saat misa Paskah anak yang lalu itu menyanyi ya waton di depan Allah pada saat misa anak pada saat itu Paskah. Kemudian juga pamer lagi beberapa hari setelah acara Paskah, Prof. Omar dengan beberapa teman itu setelah misa Paskah itu menuju ke sini. Pada saat itu sudah 2 kali ada acara intihan. Jadi jangan saya lagi bilang jangan ngomong pada saat setelah misa Paskah karena beliau ada di pesantren waktu itu ada acara yang kebetulan banget ya kalau kita ini nggak percaya kebetulan kami menyebutnya penyelenggara ilahi bahwa acara intihan itu bergabungan dengan Minggu Paskah. Itu saja yang patut saya sampaikan. Baik, kritik buat saya kalau ketika menyebarkan acara ini pada siapapun atau acara-acara yang seperti ini, perempuannya nggak ada. Ya, tapi ya memang kemarin saya berharap ibu yang muda itu hadir, tapi saya tidak hadir, ya, jadi kembali ke laki-laki tadi. Ya, jadi tadi dari penghayat belum hadir dari penghayat belum hadir. Baik, ini saya di sini bersebelahan dengan Pak Uki, beliau yang mengejar saya untuk mencari PJN yang dari Kristiani. Ya, maksudnya kegiatan Nusantara kagak ada. Ya, kagak ada, makanya di sini walaupun saya tadi sudah minta maaf perhatian yang koordinir kontingen Katolik pada malam hari ini paling banyak hanya setengah muslim. Ada belasan orang yang hadir pada saat ini, jadi mohon maaf dari tadi. Maka memalukan, cukup memalukan kalau yang hadir banyak, tapi semuanya sepuh-sepuh semua. Coba kalau saya minta berdiri pasti sekitarnya sepuh semua. Jadi saya mencari yang namanya orang muda Katolik itu sulitnya bukan main dan seperti itu. Mohon maaf ini akan saya cari dari saya ke beliau. Ya, kami akan mencarikan orang-orang yang masuk ke kaum muda yang belum terjadi sampai saat ini. Maka untuk itulah juga gerakan ngopi bareng itulah tunda. Ya, karena ada banyak hal yang patut kita persiapkan terlebih dahulu sebelum nanti hanya ngomong-ngomong belakang. Baik, berikutnya Kaidram, silakan. Monggo. Ini sahabat saya dari Bekasi di Timur. Silakan. Kebagian juga ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya salam penuh cinta, salam penuh kedamaian. Oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku. Tingginya hayalku bersamamu untuk melalui waktu yang tersisa kini di setiap hadirmu, di sisa akhir nafas hidupku. Satu, cinta modal kita. Apapun agamamu, cinta modalmu. Karena tanpa itu semuanya tidak akan bersatu kita semua. Cinta jangan juga berlebihan, nanti mubazir.
Ya, untuk itu salam dari saya, hitam putih tentunya berbahagia selalu dalam cinta, dalam kebersamaan, dalam kerukunan sesuai tadi kata Pendeta William, yang harus kita bangun, yang harus kita pupuk, yang harus kita makmurkan dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah modalnya satu, yaitu cinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saatnya sekarang yang dari tamu dari nasional kita mohon masukannya atas gerakan yang sudah ada di Bekasi, yang tadi sudah saya pamer ya. Ini Bekasi loh, tadi ada lagi dengan makhluk seperti tadi, ini Bekasi loh, bisa seperti ini ya, bisa lewat lagu, bisa lewat tapi semua demi NKRI HKRI. Monggo mulai dari Pak Eros Kenner, silakan. Saya diminta untuk dimasukkan untuk bagaimana mengembangkan dan terbaik, ya. Saya heran kok masih ditanyakan. Sudah diberitahukan sama di pesantren, kalau kita sederhana aja, teruskan aja kayak gitu. Kalau di sini kan ada basa-basi, gitu. Udah nggak juga hati-hati bokol, gitu. Dan ini memang harus kan. Seperti itu apa yang diucapkan itu sehingga teman-teman dan agama yang berbeda kita mau terjemahkan apa yang dipesankan oleh para guru atau beragama. Nah, itu kan kalau sama orang yang intelek itu bikin pusing. Tapi kalau saya bicara, saya lagi bilang maulid, dilakukan aja, undangan di sana maulid dan atau tegak. Kalau diundang sama presiden ini saya datang gitu loh. Apa? Menunjukkan bahwa kalau Anda nanya-nanya, seolah-olah oleh nasional itu ditausikan enggak. Justru di pusat itu pusat pembusukan tetap. Justru benteng-bentengnya itu di tempat-tempat seperti ini. Ya. Tadi saya bilang, kalau saya dari tadi ya, suara lantunan ya, apa puji-pujian tadi yang sudah kita bilang sama saya betul-betul ini dibandingin baru blok ini ya, terus dengerin debatnya orang DPR itu senang gitu ya. Jadi gini mas, sampai itu salah. Jangan minta-minta lagi sama orang nasional itu. Karena juru rusaknya itu dari situ. Justru saya minta, makanya gak usah khawatir bu, Indonesia saya jamin tidak akan surya selama NU masih ada. Ya mungkin ya tadi itu sampai saya bilang yang wah bermusim itu sampai kesurupan ya. Itu karena terjemahan yang kayak begitu tidak mungkin ditembak kita maju. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, sekali lagi saya minta justru kami yang dari pusat ini ya, dan juga sayang sekali harusnya wali kotanya tolong sampaikan pejabatnya ya. Nanti Pak Kiai sampai dia bilang sama Pak Wali Kota ya, jangan cuma duduk di sana. Yang seperti ini yang harus diadili. Jadi ya, misalnya ya, jangan lagi minta pengarahan Wali Kota. Jadi harus diarahkan Wali Kota itu dari sini. Jangan dibalik ya. Ada aja ya bapak-bapak perawat apa, buka agama. Dan sering-sering kan wali kota yang harus sering-sering ada pesantren. Kerja
Ya, terima kasih. Kita doakan supaya Habib Jabir Gondrong ini terus bersuara. Kalau saya yang bicara pasti dihabisi. Nek kayak ini Sama. itu nggak ada. Nah, saya doakan supaya beliau tetap sehat. Dan kalau ditanya tadi, ya mungkin mudah-mudahan ya tugas kami mampu adalah menyebarluaskan komunitas seperti ini. Saya terima kasih kepada Mas Iwan yang membuat lagu sampai Luar biasa. saya bikin lagu beratus-ratus, ternyata sama lagu sampean tidak apa-apa. Jadi terima kasih. Itu aja. Sekali lagi ingat, jangan selalu punya pikiran pengarahan dari pusat. Pusat itu sumber maksiat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap saya boleh, kalau nggak boleh nanya, boleh foto bersama dengan terima kasih. Sederhana saja, lanjutkan apa yang kita lakukan ini. Tapi juga jangan cuma omong doang. Ada gerakan ngopi bareng yang menunggu, ya antre, ya. Maka kemarin sudah dapat kader 200 anak SMA, monggo dipakai itu nanti untuk itu. Siap. Tapi kita bergerak dari kecamatan ke kecamatan. Mudah-mudahan awal tahun ya, Alhamdulillah. Beliau yang menjaga saya tadi saya sebutkan, biar dapat PGN yang Kristiani dulu, ya. Lalu nanti yang kader-kader itu sudah ada di dirawat. Bulan Desember awal nanti akan ada pertemuan hadiah saya pun untuk menguatkan mereka. Ya, kemudian mereka akan terjun, ya. Mereka akan menjadi fasilitator terjun ke SMP sekitar Bekasi tahun depan dengan cara roadshow, fun roadshow, kebinekaan dengan cara main-main untuk generasi Z dan generasi Alpha. Siap. Mudah-mudahan itu terjadi karena sudah disebut di lanjut. Terima kasih Pak Presiden. Ya. Ya, panggil. Kiai Mik. Bang Yemik. Jadi Michael, Ibu sebentar ya, oh. Jadi wali Bang. Ayo nyanyi satu lagu. Oh, nyanyi dari belakang. Tunggu dari belakang. Main. Mai, butuh mic. Oh iya, mantap. Gas. Jadi perlu diketahui Bapak-bapak semua, Al-Aziz berkolaborasi dengan teman-teman dari PAN. Tapi Arif Babi dan Arif Nabi berkolaborasi dengan Hasro Bahrio. Nah, ini mendirikan yang namanya Sampah Pesantren. Itu adalah kombinasi sampah dari teman-teman marginal, Arif Babi, anak PAN. Pesantrennya adalah Al-Aziz. Cuma sampah, bukan sembarang sampah. Sampah yang dimaksud adalah sambut pahala. Nice. Ini tidak sampai pahala. Sambit. Mic. Saya mengizin para guru, para kiai, para ulama, ibu-ibu, bapak-bapak yang teristimewa di tempat yang mulia ini. Mohon izin kami dari Hadroh Priok Sinat Durasa yang memiliki moto Semakai. Semakai adalah
Ya mohon doanya juga agar kami langgeng memberikan. Yuk kita nyanyi semuanya awal. Om. Kita
Saya pernah mendampingi sebuah sekolah negeri di hari ini. Saya mendampingi membuat diminta mengadakan acara tren Katolik SMA, dan saya minta menyanyikan lagi Wanto dan mereka itu membuat suasana menjadi sangat berubah. Pantas ini menjadi lagu nasional. Ya, kata-katanya sungguh luar biasa. Harusnya menjadi lagu nasional. Baik, apa dari sekarang takdir sesuai waktu kami berikan pancingan. Ngaji sekarang ngaji. Sama sih Ji. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dari Korobin Aziz yang saya hormati, para pemimpin yang lain, Mas Ros Jarod, Momo Wardoyo, Pendeta William, tokoh-tokoh antara agama yang hadir pada malam hari ini, hadirin dan hadirat yang saya cintai. Ini sudah malam. Biasanya kalau di dalam masyarakat hadirin makin malam makin seru. Kalau dalam masyarakat Jawa nonton wayang justru tengah malam itu goro-goro. Jadi acara ini sebetulnya baru mulai. Tadi mau pukul 5 saja. Ini baru mulai. Tetapi sayangnya saya sudah ngatur jawabnya. Istri menunggu di rumah. Jadi saya tidak bisa lama-lama. Saya ingin menyampaikan satu hal saja. Apa yang dikerjakan oleh Kiai Mukarrabin malam ini, yaitu mengadakan acara di pesantren Al-Aziz di tempat yang biasanya ini menjadi tempat sholat jamaah. Kemudian mengundang beberapa tokoh dari berbagai agama. Apa yang dikerjakan Kiai Mukarrabin ini mungkin oleh sebagian teman-teman kita itu dianggap sebagai sesuatu yang berlawanan dengan Islam. Mungkin, tetapi saya menjamin, jaminan saya bisa dipertanggungjawabkan nanti sampai di hari kiamat, bahwa apa yang dikerjakan oleh Kiai Mukarrabin ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. 6 bulan sebelum Nabi Agung kita wafat, Kanjeng Nabi itu, kalau umat Nabi, kalau menyebut Nabi itu Kanjeng Nabi. Kalau umatnya Rasulullah menyebutnya Kanjeng Yesus. Kanjeng Nabi sebelum wafat 6 bulan itu menerima rombongan
pendeta-pendeta dari keuskupan di Yaman, leluhurnya Fitribun. Jadi Nabi itu menerima rombongan pendeta dari sebuah daerah namanya kota Najran. Najran itu sebuah kota yang sekarang ini di perbatasan antara Yaman dengan Saudi. Nabi menerima rombongan pendeta dari keuskupan atau dari daerah Najran datang ke Madinah. Dan dari Najran ke Madinah itu jaraknya cukup jauh sekali. Nabi menerima rombongan pendeta ini di masjid, bukan di tempat biasa, tetapi di masjid. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu menerima rombongan pendeta di masjid ini, ngobrol segala macam, bertukar pikiran mengenai soal agama, mengenai soal macam-macam. Kemudian di tengah-tengah percakapan itu, pemimpin rombongan bishopnya atau romonya atau uskup minta izin kepada Kanjeng Nabi untuk keluar sebentar. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada bishop, jenengan mau kemana? Oh Nabi, saya ingin beribadah karena ini waktu saya beribadah. Lah mau kemana ibadahnya? Saya mau keluar karena ini kan masjidnya orang Islam. Lalu Kanjeng Nabi berkata, loh kenapa tidak beribadah di sini saja? Ini kan masjid, tempat bersujud, tempat beribadah. Monggo saja kalau mau ibadah di sini. Itu yang dicontohkan dengan 6 bulan sebelum Nabi wafat menerima rombongan pendeta-pendeta dari Najran, dari negara Yaman, diterima di makanya saya mengatakan yang dikerjakan Kiai Mukarrabin malam ini itu sangat-sangat Islami sekali. 6 bulan lagi. Ini mau diteruskan atau terus? Oke, tapi sampai berhenti. Kiai Mukarrabin ini bukan kiai sembarangan. Sakti. Ini bukan kiai KW. Ini kiai yang serius kan? Enggak, saya serius. Ini beliau ini kiai yang alim. Memang penampakannya kurang begitu meyakinkan. Kalah dengan Bimbo kalau penampilan. Tapi kealimannya Bimbo kalah jauh dengan. Kiai Mukarrabin ini kiai yang alim. Dia ini adalah murid dari bapak saya. Bapak saya itu namanya Kiai Abdullah Rifai. Beliau punya pondok pesantren yang sampai sekarang masih berkembang, masih berdiri dan makin besar. Namanya Pondok Pesantren Manisajul Ulu. Itu di sebuah kota namanya Kota Pati, Jawa Tengah. Beliau ini nyantri kepada ayah saya lama sekali, sehingga sebagian dari ilmunya ayah saya itu mengalir ke Kiai Mukarrabin. Allah. Saya bersaksi Kiai Mukarrabin ini kiai yang alim. Oleh karena itu saya berharap betul pesantren Al-Aziz ini bisa menjadi teladan untuk
penyebaran pemahaman-pemahaman yang seperti ini, yang terbuka, yang menghargai perbedaan. Kanjeng Nabi itu tidak seperti dibayangkan oleh sebagian umat Islam sekarang. Kanjeng Nabi itu Nabi yang galak, anti orang non-muslim, itu bukan begitu. Kanjeng Nabi itu Nabi yang penuh dengan kasih sayang, dan itu betul-betul dilaksanakan. Kanjeng Nabi itu tidak seperti dibayangkan oleh orang-orang yang seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini, yang mengira Kanjeng Nabi itu Nabi yang keras kepada orang-orang yang bukan Islam. Itu sama sekali tidak. Kanjeng Nabi itu wafat dalam keadaan miskin dan punya hutang dengan orang Yahudi. Sehingga itu tidak seperti yang dibayangkan orang selama ini. Nabi itu Nabi kita ini Nabi yang penuh dengan kasih sayang, yang di dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai Nabi yang rohun, yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang bukan saja kepada orang Islam, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Karena itu Kanjeng Nabi pernah bersabda, man adza dzikriyan faqad adza. Barang siapa yang menyakiti orang-orang yang non-muslim, yang minta perlindungan kepada saya, itu sama dengan dia menyakiti saya. Nabi yang penuh dengan kasih sayang, hatinya itu penuh dengan cinta. Oleh karena itu Kanjeng Nabi itu rumahnya itu tidak pernah sepi dari tamu. Seperti rumahnya kiai-kiai NU di kampung-kampung, pintunya tidak pernah ditutup, open house sepanjang tahun. Karena kalau orang kota itu open house-nya kalau hari raya Idul saja. Apalagi para politisi itu open house kalau pemilu saja. Pemilu open house. Tapi kalau sudah tidak pemilu, close house. Close house. Kiai-kiai kita itu menirukan dengan sepanjang tahun itu rumahnya terbuka. Rumah mertua saya ini jelek-jelek begini menantunya Gus. Rumahnya Gus itu tidak pernah dikunci. Tak pernah dikunci. Jenengan kalau mau datang jam 3 pagi langsung gelongsor di kamar tamunya, silakan. Itu seniman-seniman Jakarta yang kere-kere itu. Teman-temannya masih besar. Itu kalau ke Rembang langsung datang jam 3, jam 2 Kang Sobari, datang langsung tidur di kamar tamu. Gus Dur juga begitu. Datang ke rumahnya Gus Dur langsung tengah malam dan bilang langsung tidur di rumah kamar tamunya Gus Dur. Subuh-subuh, loh ada Gus Dur di sini. Rumahnya nggak pernah tertidur. Kanjeng Nabi itu rumahnya seperti ini. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu orang yang kalau kita duduk bersamanya itu enak banget. Energinya itu positif. Ada orang-orang itu kalau kita duduk di sampingnya itu kita nggak betah banget. Panas. Kita nggak betah, pengen segera pergi. Ada orang-orang yang seperti itu. Kanjeng Nabi itu vibrasinya, energinya, auranya itu begitu positif. Rohun, karena itu sahabat itu senang sekali mereka itu duduk di kamar tamunya. Sampai Kanjeng Nabi itu kadang-kadang mau ngusir ewok. Sehingga kadang-kadang Kanjeng Nabi kan ya manusia butuh privasi, butuh
waktu dengan istrinya. Ini sahabat kadang-kadang, ya sahabat dulu itu mungkin kayak banser-banser begitu. Duduk di samping kiai karena kiainya yang enak diajak ngomong, ya berjam-jam ngobrol, duduk segala macam. Itu kan kasih Nabi. Sampai turun ayat itu. Sampai turun ayat mengingatkan para sahabat, kalian ini kalau bertamu kepada Kanjeng Nabi, ya hormatilah Kanjeng Nabi itu juga kepingin punya waktu untuk istrinya. Diingatkan kalau sudah jagong cukup, diberi kopi, diberi suguhan, ya pulang. Ghairu musta'nisina li haditsin. Jangan terus ngobrol sampai berjam-jam sampai Kanjeng Nabi ini kelelahan. Tapi Kanjeng Nabi kan tidak tega mengusir orang. Itu persis dengan kiai-kiai kita di sana. Saya tuh pernah Gusmus itu kalau ada tamu datang ke Gusmus itu ngobrol berjam-jam. Suatu saat ya saya selalu menyertai beliau, barangkali beliau yang menolak kemudian istirahat, saya menghadap. Suatu hari ada tamu yang nggak tahu diri, ngobrol sampai jam 2 malam. Tapi Gusmus masih tenang duduk bersila. Ini kan orang yang bisa dilihat di sini, orang yang sila bisa tahan lama, ini NU. Kalau sudah duduk setengah jam bergerak-gerak resah, itu berarti agak bukan NU. Ini sebelahnya ini. Ini sebelahnya ini. Gusmus sampai jam 2 itu masih melayani ngobrol. Kemudian saya intervensi. Gusmus sudah beristirahat, silakan Pak. Cukup segera pamitan. Malah Gusmusnya malah marahin saya. Lu kami yang pengen tidur malah istirahat. Sudah, kamu itu saja. Saya tak ngobrol dengan kamu. Itulah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak banget diajak ngobrol. Kenapa? Energinya positif. Kasih sayangnya itu luar biasa. Itulah Nabi kita. Karena itu Kanjeng Nabi itu jangan dibayangkan seperti bayangan orang-orang yang di sana-sana, yang membayangkan Kanjeng Nabi itu berteriak takbir terus menghancurkan ini. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Karena itu terakhir yang ingin saya katakan adalah salah satu pekerjaan yang penting sekali bagi kita umat Islam, bagi kita umat Islam, terutama yang ada di sini. Hal terbaik yang kita kerjakan setelah kita menyelenggarakan segala kewajiban-kewajiban agama, sholat, puasa, dan sebagainya, hal yang terbaik yang kita kerjakan adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Tadi di sini kita tadi membaca sholawat sepanjang dari awal sampai akhir. Membaca sholawat, saya itu sudah bisa mendengarkan orang-orang yang suka membaca sholawat itu tidak mungkin menjadi orang Muslim yang radikal. Tidak mungkin. Karena itu saya membagi orang Islam itu dua. Yaitu pembagian mungkin diprotes oleh sebagian orang. Tapi inilah yang saya lihat. Ada umat Islam itu yang mazhabnya suka membaca sholawat. Ada yang mazhabnya suka meneriakkan takbir. Auranya orang yang suka membaca sholawat itu penuh dengan cinta. Orangnya damai. Kenapa? Karena ketularan berkahnya Kanjeng Nabi. Orang-orang Islam itu biasa saja di mana-mana. Saya
ketularan berkahnya kan. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Dan orang-orang yang suka membaca salawat ini orang-orang yang toleran kepada orang-orang yang bukan Islam, orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang Sikh, di mana-mana begitu. Itu yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak pernah melihat orang yang suka salawat itu jadi teroris. Apalagi sholawatnya ditambah dengan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada sayyidinanya itu. Makanya Gus Mus itu salah satu ijazah amma ini ijazah pembioan, ijazah terbuka kepada siapa saja setiap hari acara sholawat saat mulut kita ini nganggur tidak mengerjakan apa-apa. Acara sholawat itu khasiatnya luar biasa. Saya sudah menyaksikan itu. Membaca salawat. Nah kalau orang ada teman-teman muslim yang lain yang kesukaannya itu takbir. Ya kita ini takbir juga, cuma takbir kita ini takbir yang kita ini meneriakkan takbir kalau perlu saja. Sholat kita mau kita sholat tapi takbir ini kalimat yang suci yang bisa diteriakkan pada momen-momen yang khusus. Karena kalau tidak itu kita bisa berkata. Takbir itu apa sih artinya? Apa takbir itu artinya? Allahu Akbar itu artinya apa? Allah itu lebih besar dari kita semua makhluknya ini. Ada orang-orang yang takbir justru mempertinggikan diri. Takbir itu tujuannya mengecilkan diri kita di hadapan Allah yang begitu maha agung. Ini ada orang-orang yang berteriak takbir, tapi justru merasa dirinya ini besar sekali. Itu takbir yang berlawanan dengan makna takbir. Takbir itu intinya adalah mengecilkan diri kita, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebaliknya, takbir merasa dirinya Tuhan. Makanya hati-hati membaca takbir. Kalau keliru pengertiannya, karena takbir itu kan bisa jadi angga-anggaan, arogansi. Nah orang lain membaca salawat itu tidak begitu. Semangat membaca salawat itu kecintaan. Karena ini perbanyaklah membaca salawat. Insya Allah Indonesia akan aman jika kita terus membaca salawat. Saya justru mengatakan salawat ini kunci NKRI. Kunci NKRI. Toleransi, kita bisa menerima perbedaan. Malah ini contohnya. Ini semua tadi orang-orang yang bersalawat. Kita bertemu dengan berjumpa dengan kawan-kawan kita dari Kristen, Katolik, semuanya percayaan. Tidak masalah. Kita hormati semua. Karena begitulah perangai ulama-ulama itu yang suka selawat. Jadi Pak Eko, usulan saya ini, ya, selain mau bicara, tapi itu usulan untuk teman-teman muslim. Perbanyak selawat, insya Allah itu akan menyebarkan toleransi dan menerima perbedaan. Insya Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga pesantren Al-Aziz ini diberkahi oleh Allah. Amin. Dan dikorobin diberikan kesehatan. Juga murid-muridnya juga diberikan keberkahan. Dan kita bisa berjumpa terus seperti ini, ngomong, pendeta dan bapak sekalian. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak sholawat buat umat muslim dan dua catatan atau di medsos itu hashtag pada malam hari ini adalah kasih sayang
cinta. Maka NKRI. Maka ya setelah malam ini kita yang punya medsos tadi untuk apapun sebarkanlah acara pada malam hari ini. Ya. Yang sudah jelas dari saya tadi sudah melapor ke majalah Hidup. Majalah Hidup itu majalah yang Katolik yang usianya sudah lebih tua dari Indonesia. Tolong ini acara rumah. Jadi besok akan saya tulis acara ini dan rumah. Jadi saya sudah sampai ke Pak Uki juga. Beliau juga akan menjabarkan lewat YouTube. Ya, jadi ini harus disiarkan. Kasih sayang dan cinta. Baik, ini saya akan malam ini satu karena sudah istri tadi boleh bermalam. Yang kedua saya mau jadi Pak Bambang Eko sehingga tidak perlu manjat pagar. Kalau lewat jam 11 kalau sampai saya harus manjat pagar. Bisa malam kalau ini. Ya, baik mungkin ada 2 atau 3 orang kita mungkin selesaikan sebelum jam 12 malam. 10 menit lagi mungkin ada rekan atau para tokoh lain yang mau menanggapi ini. Yang jelas lagi-lagi saya mau usulan lain. Tadi sudah dapat usulan dari Pak Eros, kemudian Sudir, kemudian tadi saya kan lanjutkan. Sehingga dari Tuan Mas Sudir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saja. Sebenarnya yang berkaitan dengan Pak Ibu dan sudah saya sampaikan berkali-kali. Ini adalah ibunya orang berkaya. Banyak di antara kita jelas saja perhatian yang gagal memaknai agama. Waktu itu kira-kira 3 bulan yang lalu ada mahasiswa yang studi banding di sini. Yang 12 ada mahasiswa se-Jabodetabek se-Indonesia. Ini penting ini. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena ada salah satu dari mahasiswa tadi kebetulan kasih orang bapaknya orang HTI, namanya itulah sebelum taubat. Itu melihat dan di rumahnya itu banyak pohon cemara. Itu pohon cemara disuruh ditebang. Kenapa? Karena pohon cemara adalah identik dengan umat Kristiani. Itu pertanyaan saya. Semenjak kapan pohon ini beragam? Ini ceritanya dari kalau saya itu kayak itu dari daripada lah. Nah, mahasiswa itu tersulah. Nanti kesulah ya. Ini bahasa Inggris. Berhentilah di sini. Banyak ternyata orang yang masih pada gagal dalam memahami agama. Dan bahkan saat ini berkali-kali sudah saya sampaikan, saya kritik ke Romo, ke Om Pendeta segala macam. Ya sampai itu jangan ikutan apa Natalan itu pakai cemara. Oh sampai itu bukan di Eropa. Jadi di Indonesia Natalan tahun besok udah pakai daun pohon pisang aja. Kan kearifan lokal. Sebenarnya kalau kita mengkritisi ke sana, akulturasi budaya. Akulturasi budaya ini mengena pada semua agama-agama, ya termasuk Islam, ya termasuk di luar Islam, baik itu Hindu, Protestan, Katolik, ataupun bahkan penghayat kepercayaan itu sendiri. Mungkin penghayat kepercayaan di Indonesia mungkin ada Kejawen, ada juga Sunda Wiwitan. Nah, memang aborigin tidak memilih aliran kepercayaan yang ada di Australia. Itu menandakan kalau kita mau
Maka kita mau banyak membaca ya, dalam arti mengkaji. Dan umat Islam juga jangan hanya ngajinya takrib, itu apa? Ya coba, ya kan ada kitab Al-Milal wan Nihal. Ya kan, biar kita nggak capek debat dulu. Al-Milal wan Nihal karya Imam As-Sahrastani. Itu kan bukan hanya agama Islam yang divisi pecah. Agama Kristen juga pecah sekian kelompok. Begitu juga agama Buddha, termasuk agama Shinto yang ada di Jepang. Jangan salah, kalau setiap agama, ya oke, teroris memang saat ini sedang beda-bedanya dilabelkan Islam. Tapi tahun berapa itu 90-an yang ada bom racun Jepang yang membunuh sekian orang, bisa sekarang membaca kan itu masih kuliah. Loh ini juga sama, termasuk yang ada saat ini di Sri Lanka ya, Myanmar ya, yang etnis tertentu dibunuh di pantai mana itu? Myanmar ya, Myanmar. Loh ini masih menjadi topik yang menarik untuk kita jiwai, dan itu tidak menutup kemungkinan akan menjalar ke Bekasi, ke Indonesia apabila kita lengah. Maka saya selalu koordinasi dengan Romo, dengan pendeta Mas Bro. Ayo kalau kamu sawah ini enggak kita, yang saya ibaratkan selalu aqua, anggap aja bom waktu. Ya, andaikan aqua ini enggak kita bolongin satu persatu, maka ledakan yang nanti akan dahsyat. Maka kita akan dialog seperti itu adalah satu upaya supaya jangan sampai ada letupan besar yang apabila dibendung akan meletup seperti sekarang. Itu sangat berbahaya. Nah ini kenapa bahkan saya sendiri pun apalagi dengan guru saya bahaya itu yang dulu dekat label beliau jelaskan itu pun saya berdampak luar biasa. Saya mau nama dicap kafir, musyrik, sesat, anak udah kenyang lah. Saya kan begitu. Tapi kalau kita nggak berani mengorbankan diri, sebagaimana pengorbanannya seorang Nabi Ismail, maka kita akan berjuang beragam. Maka ini motivasi yang saya ambil dari guru saya, Dewi Laksana. Beliau itu di kutaannya. Karena saya itu tukang fisik beliau dari dulu. Saya dipanggil beliau terlipi. Wah, saya tukang fisik beliau pribadi. Saya bujang, beliau bujang. Kan gitu. Nah upaya apa? Saya sorotkan bahasa kita pukul-pukul sama tangan kau sama beliau langsung. Nah, di dalam pintu, di atas pintu itu tertulis. Mungkin beliau udah lupa. Dan itu saya jadikan motivasi luar biasa. Fil harakah barokah, wa fi sukut maut. Baru saya ini. Kenapa? Dalam pergerakan itu ada keberkahan. Kita mau berevolusi apapun bentuknya, tapi kalau kita berbuat itu insya Allah berkah. Tapi sebenarnya kalau kita diam, wa fi sukut maut, cicing pahit.